Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali mengingatkan bahwasanya kajian-kajian yang akan kita kajikan adalah kajian sejarah, yang dimana kajian sejarah ini sangat bermanfaat untuk menata kehidupan, karena sejarah dari orang-orang yang terdahulu itu akan menjadi pembelajaran bagi orang-orang hari ini dan manusia-manusia yang akan datang, bahwasanya kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal itu akan meraih keberhasilan, dan bahwasanya kemaksiatan dan hal-hal yang menjauhkan dari Allah Azza wa Jal itu akan tersingkirkan, akan terhinakan, dan akan tersempitkan dalam kehidupan dunia, alam barzah dan akhiratnya. Sebagaimana yang telah kita kajikan kemarin tentang kisah Nabi Adam alaihi salam bersama iblis. Jadi perlu kita perhatikan bahwasanya Nabi Adam ini diciptakan dari tin. Jadi tin itu adalah tanah liat. Tapi tanah liatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Ibnu Katsir itu dari beberapa tempat. Maka dari itu manusia berbeda-beda kulitnya. Ada yang hitam kecoklat-coklatan, hitam kemerah-merahan, keputih-putihan, sebagaimana banyaknya juga tanah yang ada di muka bumi. Jadi ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan dari tentara-tentara Allah mengambil tanah-tanah. Jadi ada tanah liat dari lumpur yang berbeda-beda warnanya, maka dari itu penciptaan manusia berbeda-beda kulit-kulitnya. Jadi kemudian Allah wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah meniupkan ruh. Kemudian langsunglah berdiri Nabi Adam. Jadi Allah meniupkan ruh. Di antara kesalahan kemarin yang kita ucapkan adalah Allah mengucapkan kalimat kun. Yang benarnya adalah Allah wa nafakha fihi min ruhi. Jadi Allah meniupkan ruhnya. Jadi ditiupkan. Ini harus perlu perhatikan, karena di sini ada penyimpangan akidah baik dalam orang-orang tasawuf maupun orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan di ayat ini wa nafakha fihi min ruhi, bahwasanya Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam, berarti Allah jiwanya yang masuk ke Nabi Adam sehingga menyatu antara hamba dan Tuhannya. Maka dari itu orang pencetus pertama dari tasawuf, sebagaimana dari nama Al-Allaj, itu meyakini bahwa dia adalah Tuhan, bahwa saya adalah Tuhan dan Tuhan adalah saya. Kenapa? Karena keyakinan ini. Karena dia menganggap ketika Allah meniupkan ruh berarti diri Allah masuk ke dalam Nabi Adam, dan ini kesalahan. Allah cuma meniupkan sehingga jadilah manusia Nabi Adam yang bisa bergerak. Karena awalnya sebagaimana patung, sebagaimana manusia yang meninggal tidak bisa bergerak, matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, tangannya tidak bisa menggenggam, kakinya tidak bisa melangkah ketika tidak ada ruh pada jasadnya. Begitulah Nabi Adam setelah diciptakan. Yang tingginya Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Tingginya Nabi Adam 60 hasta sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan semua penduduk surga akan kembali seperti itu. Sekitar 30 meter. Pohon kelapa yang kita lihat. 30 hasta. Satu hasta itu sekitar kurang lebih seperti ini, setengah meteran. Jadi kalau 60 hasta kurang lebih 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Kemudian Allah tiupkan ruh. Menjadilah manusia yang mampu bergerak beribadah kepada Allah. Setelah dia bergerak, Allah memerintahkan kepada iblis agar dia bersujud kepada Nabi Adam.
Tapi diperhatikan, sujudnya iblis bukan berarti sujud kepada Nabi Adam. Di sini kesalahan orang-orang Nasrani. Karena dia menganggap itu Nabi Adam. Coba kita lihat. Dia diperintahkan bersujud iblis kepada Nabi Adam, berarti bolehnya beribadah kepada Adam. Jawabannya, umat-umat terdahulu dibolehkan bersujud bukan bersujud untuk bersujud peribadatan, tapi ta'ziman wa takriman. Dan itu sepakat para ulama tafsir, baik dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Muyassar dan selainnya, bahwa di sini ta'ziman wa takriman sebagai penghormatan saja. Yang kedua takriman, untuk memberikan pengagungan kepada perintah Allah, karena Allah yang perintahkan sujud. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahwasanya kisah Nabi Adam ini dan iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam bukan berarti seseorang bisa bersujud seorang makhluk kepada makhluk, bukan. Tapi di sini hanya sebagai pengagungan dan pengagungan terhadap Nabi Adam, kehormatan bagi Nabi Adam, dan pengagungan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita perhatikan, karena peribadatan tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana setiap hari 17 kali kita ikrarkan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah semata, tidak kepada selainmu aku beribadah. Jadi Nabi Adam sebagaimana juga terjadi dalam kisah Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Ayub, bapaknya Nabi Yusuf, Nabi siapa ya? Bapaknya Nabi Yusuf. Beliau itu pernah bersujud kepada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sudah menjadi bendahara Mesir. Dia di atas singgasananya, kemudian mereka semuanya bersujud, termasuk bapak dan ibunya dan 11 saudaranya. Itu bapaknya Nabi Yusuf. Di sini dia bersujud bukan berarti dia bersujud kepada Nabi Yusuf, tapi sebagai penghormatan. Begitu pula kisah Nabi Adam. Tapi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dibolehkan lagi orang bersujud. Sebagaimana telah datang hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seseorang dibolehkan untuk bersujud kepada selain kepada Allah Azza wa Jalla, maka saya akan perintahkan para istri itu, para wanita itu bersujud kepada suaminya. Saking besarnya pengorbanan suaminya terhadap dirinya, tapi tidak dibolehkan. Kalau umat terdahulu boleh, maka dari itu salah satu hukum yang tidak berlaku lagi dari umat terdahulu sampai hari ini adalah hukum pengagungan sujud kepada orang tua dan selainnya. Itu tidak dibolehkan. Jadi ini pelajaran yang pertama yang kita harus pahami, bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api, dari jin. Jadi iblis itu awalnya dari jin. Jadi sekali lagi, sebagaimana dalam ayat Al-Kahfi ayat 50, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami kata Allah berkata kepada para malaikat, bersujudlah kalian li Adam, fasajadu, maka semua para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi kana minal jinni, dahulu itu iblis dia bagian daripada jin. Jadi iblis ini dulunya juga tapi di sini fafasaku, maka dia membangkang melawan perintah Allah, an amri rabbi, dari perintah Allah, karena dia diperintahkan bersujud bersama para malaikat tapi dia tidak lakukan. Sehingga karena maksiat yang dia lakukan, akhirnya dia dikeluarkan dan diberikan laknat hingga hari kiamat. Dan di pelajaran kisah Nabi Adam yang kemarin kita sudah jelaskan, yang paling utama dari kisah Nabi Adam yang kita mengambil pelajaran terhadapnya, bahwasanya terputusnya kenikmatan dan terhindarnya kita dari kenikmatan itu disebabkan dosa dan maksiat. Sebagaimana Nabi Adam, dia dipenuhi kenikmatan di dalam surga, tapi ketika ia bermaksiat kepada Allah agar tidak memakan buah dari pohon khuldi, akhirnya dia memakannya. Akhirnya karena maksiatnya dia dikeluarkan dari surga, dan akhirnya terputus kenikmatan surga baginya, diturunkan ke bumi, yang dipisahkan dengan istrinya, dan lama baru jumpa. Jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari dari kisah setelah Nabi Adam hingga di masa kita insya Allah ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.